Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustaz-ustazah serta anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Allah masih tetap mencurahkan segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita awali dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, para pemimpin sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Yang pertama, hifdzul amanah wa sidqun haditsin wa husnul khaliqah wa iffatun fi tu'matin. Yang artinya 4 hal atau 4 perkara bila ada pada dirimu, maka dunia yang fana ini tidak akan pernah menyusahkanmu. Ini kunci resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bila kita ingin bahagia di dunia, tidak mengalami kesusahan dan kesulitan hidup, maka minimal kita memiliki 4 hal yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, hifdzul amanah, menjaga amanah. Menjaga amanah. Kelahiran kita, keberadaan kita di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, amanah itu yang sebelumnya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang lain, kepada makhluk yang notabene lebih besar, ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung-gunung untuk memikul amanah itu. Mereka tidak sanggup untuk memikul amanah tersebut. Dan amanah itu ditawarkan kepada manusia, manusia mengiyakan, sanggup untuk menerima beban amanah. Oleh karena itu, amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini, kita jalankan sebaik-baiknya.
Kita jaga kelestariannya, kita jaga kebersihannya, kita jaga dari gangguan-gangguan yang merusak daripada bumi ini. Yang kedua, amanah kepemimpinan atau khalifah di muka bumi ini melekat pada diri kita semuanya. Minimal memimpin diri kita. Memimpin diri kita. Ketika Allah memerintahkan untuk beribadah, maka kita pun harus mengikuti untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima amanah dari sesama manusia, maka kita juga berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya amanah itu sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Di kelas ada pengurus kelas, maka jalankan amanah sebagai pengurus kelas dengan sebaik-baiknya. Ada anggota kelas, maka jalankan, lakukan sebagaimana tanggung jawab masing-masing. Pengurus menjalankan dengan sebaik-baiknya untuk mengurus kelas lebih baik, yang anggota atau siswa yang lain berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti arahan, mengikuti perintah, mengikuti tata tertib yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Ini amanah, hifdzul amanah. Kalau kita mampu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, kita punya modal dasar untuk menjadi orang yang bahagia, untuk menjadi orang yang tidak susah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Yang kedua, wasidqun hadithi, jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Amanah dan jujur dalam bicara ini adalah modalitas utama siapapun orangnya. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia ketika ditanya, kamu kepingin punya karyawan yang bagaimana? Kamu kepingin punya direktur yang bagaimana? Kamu kepingin punya manajer yang bagaimana? Kamu pengen leader yang bagaimana? Kamu kepingin punya cleaning service yang bagaimana? Maka jawaban rata-rata dari seluruh perusahaan terbesar di dunia ketika dilakukan survei itu adalah kepingin memiliki karyawan, manajer, direktur, dan lain sebagainya yang amanah dan berkata jujur. Apapun agamanya, semua perusahaan, semua orang kepingin bekerja sama dengan orang yang amanah, bekerja sama dengan orang yang jujur. Oleh karena itu, wasidqun haditsin, senantiasa berkata yang benar, berkata yang jujur, modalitas yang harus ada dalam diri kita, yang harus senantiasa kita kembangkan. Sehingga Rasulullah SAW pun berkata, qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar, katakanlah sebenar-benarnya walaupun itu terasa pahit. Ini pentingnya. Dan yang ketiga, wa husnul khaliqah, berakhlak yang baik, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada bapak ibu guru, berakhlak kepada orang tua. Bapak ibu guru, orang tua adalah guru pertama kita. Setiap manusia adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Orang yang pertama kali mengajarkan, mendidik kita sebelum kita ke sekolah adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah guru pertama, ibu kita adalah guru pertama, bapak kita adalah kepala sekolah pertama di rumah. Baik buruknya kita tergantung orang tua kita, tergantung lingkungan kita. Menginjak usia sekolah baru kemudian orang tua mencari partner untuk mendidik, membesarkan, mendidik, mengajarkan, memberikan keteladanan
mencari partner yang berupa sekolah, dan orang tua kita pun mencari sekolah yang terbaik. Untuk apa? Agar anak-anaknya tumbuh kembang menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang senantiasa berkata benar dan jujur, dan memiliki akhlak yang baik. Wa husnul khuluq. Wa husnul khuluq berakhlak kepada sesama manusia, sampai kepada makhluk Allah yang lain, flora fauna, lingkungan. Kita jaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kita tertib berlalu lintas, yang menggunakan sepeda motor ke sekolah pakai helm, taati peraturan. Ketika rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, kita berhenti, kita taat. Meskipun di sekeliling kita banyak yang melanggar, tunjukkan kita memiliki adab, memiliki akhlak yang harus kita jaga, yakni wa husnul khuluq, menjaga akhlak yang baik di mana saja, perbuatan, tingkah laku, ucapan. Dan akhlak yang baik itu dibangun dari kebiasaan. Apa yang ada di pikiran kita baik, maka insya Allah apa-apa yang keluar dari lisan kita akan baik. Dan apa-apa yang sudah keluar dari lisan yang baik menjadi karakter, senantiasa berbicara yang baik. Perbuatan yang senantiasa kita biasakan baik akan menjadi karakter. Kalau tidak melakukan kebaikan, tidak enak. Berakhlak yang baik kepada sesama teman. Jangan suka membuli. Walaupun hanya sekedar candaan, candaannya pun harus senantiasa berakhlak. Kata-katanya dijaga di dalam kelas, bersama teman dalam satu kelas. Kelas itu miniatur kita dalam berhidup bermasyarakat. Kita jaga sikap, kita jaga ucapan, sampai pada perbuatan kita. Dan yang terakhir, yakni senantiasa menjaga makanan kita. Wa ifatun fi tu'matin, menjaga makanan kita. Kita pastikan apa-apa yang kita makan adalah makanan-makanan yang halal dan halal dan baik. Tidak cukup halal, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga, memerintahkan halalan tayyiba, halal dan baik. Karena tidak semua yang halal itu baik. Baik apanya? Baik cara memperolehnya. Halal dari cara memperolehnya maupun halal secara zatnya, wujudnya halal. Tapi kalau cara memperolehnya tidak halal, maka juga tidak baik. Baik halal tapi tidak baik untuk kesehatan, maka kita juga menjaga. Tidak boleh banyak-banyak. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita sudah belajar, kita sudah diajari dalam 1 bulan penuh bagaimana kita menahan diri dari makan dan minum yang ketika siang di hari biasa kita diperbolehkan, tetapi ketika kita 1 bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa untuk menahan diri. Dan kemudian ketika sudah masuk berbuka, maka jangan balas dendam. Sebanyak-banyaknya tidak, tapi tetap kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama bulan Ramadan, yang begitu banyak Allah memberikan ilmu, yang begitu banyak Allah memberikan rezeki. Di bulan Ramadan yang mengalir deras laksana air yang mengalir, laksana angin yang senantiasa berembus. Ilmu itu pagi, siang, malam Allah berikan kepada kita lewat tausiah, lewat ceramah di masjid-masjid, di majelis taklim. Demikian juga dengan rezeki yang Allah berikan yang terus mengalir sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah kekurangan. Yang sebelumnya di bulan Ramadan mungkin kurang, tapi begitu masuk bulan Ramadan, rezeki itu datang silih berganti. Kita tidak pernah kekurangan dalam berbuka, kita tidak pernah kekurangan dalam sahur. Model menu macam makanan apa saja tersaji ketika sudah memasuki berbuka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di setiap pagi Rasulullah mengajarkan agar kita setiap pagi membaca doa,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Itu dalam rangka agar kita memperoleh ilmu yang manfaat, memperoleh rezeki yang luas, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itulah modal dasar agar kita hidup di dunia ini tidak dalam keadaan susah, tidak dalam keadaan kemelaratan, tidak dalam keadaan kepayahan, maka minimal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya tadi menyampaikan 4 hal bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah memegang amanah, memelihara amanah, menjalankan amanah. Yang kedua, yang senantiasa berkata yang jujur dan benar. Yang ketiga, senantiasa berakhlak yang baik. Dan yang keempat adalah wa'ifatun fi tu'matin, yakni selalu biasa makan makanan yang baik dalam pengertian mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal, mencari sumber-sumber penghidupan yang halal. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa menjaga 4 hal tersebut, sehingga kita semuanya dalam jalan hidup dan kehidupan ini senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.